Nippon Paint! Nippon Paint! Inti akhirnya dari sepatu ini. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sama satu sepatu yang gue beli karena iseng. Yes, karena kemarin gue lagi gabut, gue mencari-cari sepatu buat dipotong-potong. Tapi akhirnya gue ngeh kalau ada sepatu ini nih. Jadi buat yang belum tahu, gue tuh fans Marvel, terutama beberapa karakter yaitu ya Doctor Strange, Iron Man, dan paling favorit gue sekarang itu sebenarnya adalah Black Panther. Nah, pas gue lagi iseng lihat-lihat website-nya NCR Sport, ya ini satu grupnya dengan starting line ya, tempat biasa kita beli-beli sepatu buat sepatu lari, gue nemu sepatu ini. Di tangan gue udah ada sepatu dari Ortus 8 dan ini collab-nya dengan Marvel. Ya kalau influencer lain tuh dapetnya yang box-box gede, gue nggak tahu karena mereka dikasih atau belinya yang langsung komplit stylenya ya. Kalau gue karena gue miskin, gue cuma bisa beli satu. Nah ini yang gue beli ada Ortus Panther Vibranium. Walaupun gue nggak yakin sih bahannya dari Vibranium. Nah ini sedikit tampilan-tampilannya ya. Kayak gue dapet surat, gue pikir tadinya dari T'Challa, tapi ternyata dari Ortus. Ini katanya beberapa desainnya terinspirasi dari ini ya, claw knuckles-nya si Black Panther, kemudian colorway-nya juga keinspirasi dari Black Panther banget gitu. Dari boxnya nggak ada yang spesial, kecuali di sini ada logo-logo kecil. Ya ini ya karakter-karakter Marvel, nggak penting. Udah, ini ada bonus-bonusan lumayan, ada stiker karakter Marvel, tag-tagannya Ortus, ternyata harganya 749. Kok gue kemarin dapet agak murah dikit ya? Oke, udahlah, itu add-on-nya. Gue tahu ya, kalian pasti tungguin ininya kan? Nah, gue bahas dikit, sekilas gue lihat, ini tuh kayak Hyper Blast. Hampir semua aspeknya sih, cuman diganti uppernya. Uppernya itu sama-sama knit, Hyper Blast itu pakai mesh, ini pakai knit, dan beberapa stylingnya nggak ada yang terlalu gimana banget. Gue pikir kita langsung aja kali ya, bedah sepatunya sambil gue bahas gitu. Pergi tuh. Dan ini dia Ortus Panther Vibranium. Jadi Ortus Panther ini sebenarnya adalah versi lain dari Hyper Blast atau Hyper Blast Evo. Nah, di mana perbedaan itu dari segi upper. Satu hal yang menarik dari upper ini, kita udah tes sepatunya di event-event lari dan hasilnya cukup menarik ya untuk easy run dan untuk under 10 km. Ini sangat-sangat oke sekali ya. Artinya sepatunya itu nggak panas, kurang lebih tuh suhunya cukup nyaman lah, cukup bearable dan nggak terlalu tebel ya padding-paddingnya di sini. Jadi masih enak lah, kaki nggak terlalu bermasalah untuk sirkulasi udara dan suhunya di sini. Nah, buat kalian yang penasaran, gue akan kasih gambaran untuk breathability-nya lewat breathability test di depan ini. Oke, kita masuk ke panel ini, di mana si Hyper Blast yang biasa atau yang Evo itu punya perbedaan bentuk panel. Mulai dari sini dulu ya. Di sini kalau kalian lihat, ini Hyper Blast Evo kayak begini nih. Jadi biasanya tuh eksekusinya di eyelet-nya, kemudian ada semacam kayak ya, materi elastis gitu ya, semi-semi rubbery gitu. Nah, ini untuk menjaga si eyelet-nya. Nah, di sini diganti bentuk eyelet-nya seolah-olah seperti ini ya, knuckles-nya si Black Panther di sini dengan warna emas. Overall look-nya ya, dari segi upper aja dulu, itu gue banyak dengar pujian dari runner-runner karena kita bawa sepatu ini buat dites di event-event lari otomatis bersama para pelari culture. Dan apa kata mereka? Sepatu ini bagus dari segi look-nya. Colorway-nya, ungu dan hitam ini kelihatannya tuh gimana ya, sangat menawan. Jadi dia tuh kalem kesannya, tapi warna ungunya ngasih aksen yang cukup menarik nih. Hasil dari interview kita ke beberapa runner-runner. Berapa rating sepatu sepatu Ortus Marvel? Karena hari ini aku first impression nyobain pertama kali. Dari
feel-nya mungkin 8 ya dari 10. Dari warna-warnanya juga aku mungkin 8 karena udah lihat beberapa orang warnanya lucu-lucu. Suka looknya lucu ya. Lucu, ada gold-goldnya. Aku kasih rating 8,5. 8 karena keren, warnanya matching gitu. Start adding a new wing to the library. With meme. Approved. Lanjut lagi untuk bagian-bagiannya, touch feel-nya sebenarnya enak-enak aja, nggak ada yang gimana-gimana banget. Jadi knitnya halus, ya paling PR kalian satu, apa coba? Nyucinya. Knit kan gak gampang ya nyucinya ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa, ini nggak ada masalah sih. Dan yang menarik lagi nih, kalau kalian boleh perhatiin ya, di sini logo Ortusnya tiba-tiba sama ada tekstur-tekstur kayak Black Panther-nya gitu di situ. Nah, di belakang juga ada aksen-aksen khasnya Black Panther kayak gini. Overall-nya, gue pengen kasih kredit nih ke desainernya si Ortus Marvel ini ya. Jadi overall, hampir semuanya di upper desain-desainnya mereka melakukan good job. Cuman satu nih yang sayangnya nih, biasanya kan Ortus tuh rapih ya. Di sini ada sedikit bekas-bekas, lem-leman. Sayang banget, padahal sepatunya udah sangat cakep sekali dari segi uppernya. Nah, untuk uppernya dan desain-desainnya, gua kasih nilai 8. Aduh, hampir gua pingin kasih 8,5 sumpah. Kalau lebih rapi aja dikit sama ini, aduh, ini selera sih ya. Kalau desain-desainannya lebih keren lagi, gua akan kasih 8,5. 8 aja ya, Ortus ya. Kita masuk ke bagian dalam ini, lining-liningannya. Nah, liningnya jujur biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana banget. Materialnya biasa ya, dari bagian ininya, ini enak, meskipun gue tahu ini bukan bahan yang mahal-mahal gimana banget. Ini juga bagian tongnya juga begitu aja. Busanya segini, nggak ada isu sih kalau menurut gue, cukup proper. Tapi kalau gue sih lebih suka yang kayak di Hyperblast-nya. Kalau kalian lihat kayak gini nih, ini kan lebih tipis, lebih oke sih menurut gue daripada si tong yang kayak begini. Ya preferensi lah ya. Ngomongin konstruksi juga, ini khasnya Ortus ya, rapih dan kuat. Sekali lagi, kalau kalian bisa lihat ya, jahitannya seperti biasa, Ortus tidak mengecewakan. Jahitannya selalu rapih dan lemnya cukup proper lah buat kelas kayak gini. Ini oke lah, bisa gua tarik, tapi sampingnya nggak segampang itu juga. Jadi masih sangat proper untuk kalian pakai lari. Ini nih satu hal yang unik nih ya, si sepatu ini tuh kelihatannya emang bukan buat lari-lari banget sih, lebih ke akan jadi sepatu lifestyle daripada sepatu running, dan itu akan kita bahas detail di sol-solnya. Nah, untuk lining dan konstruksi, gue cukup suka, gue sangat appreciate, dan gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oke, kita masuk ke bagian sole, midsole dan outsole ya. Dimana midsole-nya ini tuh cukup spesial. Jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa si midsole-nya ini, kita udah tes bones-nya untuk menggambarkan energy return yang akan didapatkan ketika kalian pakai sepatu ini untuk berlari. Nah, kurang lebih gambarannya segini. Nggak buruk dan cukup lumayan ya energy return-nya. Si midsole ini, konon katanya mereka pakai Cumulus Foam dari Ortus. Ini feel-nya memang empuk, cuman si foam ini tuh sebenarnya agak kaku nih kalau ditekuk ketika dia belum break-in. Nah, gue tuh jujur penasaran karena anak-anak kantor tuh ngerasa emang sepatu ini tuh keras atau kaku lah ya. Dan ketika kita confirm dengan user-user Hyperblast, ternyata memang sepatu ini butuh break-in period. Berapa lama? Rekomendasi gue adalah 1-2 bulan break-in period. Lumayan lama ya buat sepatu lari. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sepatu ini untuk maraton misalnya. Enggak, ini tuh sepatu untuk daily run, untuk recovery run masih possible, dan ini lebih ke lifestyle sih. Nah, itu sedikit nih dari segi kualitasnya. Yang belum gue bahas styling si midsole-nya sebenarnya. Kayak kalian bisa lihat juga, ini sangat-sangat persis dengan Hyperblast si stylingnya. Kalian bisa lihat side by side dengan Hyperblast yang udah pernah kita potong sebelumnya. Hampir nggak ada bedanya. Overall, midsole-nya gue no complain. Sama sekali no complain. Biasanya nih, komplain itu mulai muncul di outsole-nya. Dimana menurut cerita banyak orang, outsole-nya ini tuh lebih cepat tipis, dan gue agree. Kenapa? Karena bahan rubbernya ini sebenarnya cukup tipis kalau kita perhatiin. Kurang lebih rubbernya cuma segini, 0,9 mm.
Setipis itu, makanya wajar aja kalau bayang yang akhir yang ngeluh, karetnya atau solnya ini habis pakai banget setelah lari cukup lama. Nah, sebenarnya kedalaman kesininya tuh cukup dalam, jadi nggak usah takut sampai habis banget. Tapi kan yang bikin grip itu adalah rubber di sini, dan rubber di sini karena tipis ya sangat mungkin sekali untuk habis di kilometer ke 300 atau 400-an. Kesimpulan terakhirnya gue nih untuk sol-solannya, Ortus tuh pinter bikin sol. Entah dia impor, entah dia develop sendiri. Cuma kalau gue sempat ngobrol sama orang Ortusnya, mereka itu selalu develop di satu tempat lah ya. Semua part-partnya di develop di sana. Dan setahu gue, mereka tuh bikinnya juga di Indonesia katanya ya. Dengan developmentnya itu, ini jadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat sulit untuk dilakukan brand sepatu. Investasi terbesar ya, termahal brand sepatu itu sebenarnya bukan di mesin aja, tapi di teknologi solnya, terutama sepatu-sepatu lari kayak gini. Either way, mau dia ngembangin di luar negeri kayak di dalam negeri atau gimana pun ceritanya, apapun yang mereka lakukan itu sudah sangat good job sekali dengan si midsole ini. Apalagi yang barunya, lebih good job lagi. Makanya gue akan kasih sebenarnya di angka 8. Tapi dengan catatan, tolong di note buat kalian-kalian yang ngincer sepatu ini buat pakai lari, ya karetnya akan habis duluan. Jadi ini juga mengurangi poin gue yang awalnya gue pengen ngasih di angka 8,5 sampai 9 probably ya, kalau dia punya abrasi yang lebih bagus lagi untuk di outsole-nya. Nah, terakhir dari segi kenyamanan. Nah, ini yang gue belum bahas ya, dari segi insole dan kenyamanan overall-nya. Nah, dari segi insole, ini jujur ini ortholetnya empuk banget. Ini mengingatkan gue sama sole yang dipakai sama Mizuno, materialnya ya. Keempukannya kalian bisa cek sendiri dengan durometer. Ini si insole-nya punya hasil tes durometer 20-an. Itu udah oke banget buat sepatu-sepatu yang empuk-empuk ya, yang mengutamakan kenyamanan. Untuk keempukan midsole-nya juga di angka 20-an di tes durometer. Overall untuk kenyamanan, keempukan dari segi sol-solnya no complain. Untuk fitnya Ortus ini as usual nih, dia cukup lebar di two box areanya. Jadi nggak usah terlalu khawatir buat kalian yang kaki-kaki orang Indonesia, orang lokal ya. Dan gue akan kasih rating kenyamanan sepatu ini di angka 8 dari 10. Dan rating gue untuk sepatu ini 7,875. Karena kalau kalian lihat agak sedikit berbeda ratingnya ya dengan yang ini, karena memang kalau kalian perhatiin ada perbedaan material-material yang dipakai di sepatunya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang gue lebih suka. Ini memang personal sih, karena desain sebenarnya. Desain, colorway, dan yang lain-lain yang juga lebih baik daripada di sini. Gue nggak ngerasa Ortus tuh terlalu improve dari yang ini. Mungkin beda ya dengan Hyperblast yang lebih baru lagi. Tapi semua yang ada di sepatu ini sudah sangat good job dan sangat proper. Sebenarnya sih buat gue kalau di harga 500-600. Tapi mengingat ini produk kolaborasi dan Marvel sebagai kapitalis pasti butuh cuan lebih. Makanya harganya naik ke 700 something ya, 750-an. Mungkin kalau brand luar dengan kualitas yang sama juga jualnya udah di atas 1 kok, 1,2, 1,3 gitu ya. Jadi gua nggak terlalu komplain lah dengan collab-collabannya. Inti akhirnya dari sepatu ini, gua masih merasa sepatu ini worth untuk dibeli, cukup cakep, terutama nih kalian runner-runner yang nggak suka warna terlalu ngejreng tapi pingin menarik. Ungunya di sini sangat cakep, sangat proper, dan sangat-sangat gua rekomendasikan lah. Dan kalau kalian masih penasaran nih belinya di mana, kalau kehabisan, gue kemarin cek di NCR Sport, itu di websitenya masih punya beberapa size lagi dari sepatu-sepatu ini. Jadi kalau kalian penasaran, boleh main-main ke websitenya mereka, karena kita pun dapat dari sana. Oke, itu dia review Ortus Panther Vibranium yang cukup cakep kali ini ya. Dan gue pengen tahu juga komentar dari teman-teman semua soal sepatu ini. Kalau kalian suka atau nggak suka, coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Terutama kalau kalian ada yang punya dan juga merasakan sepatu ini, boleh dong sharing-sharing tentang sepatunya di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel kami. Gue Dimas Rudi, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.